Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masih semangat? Alhamdulillah. Barnyoto yang ada semangat banget tunggu. Ya. Alhamdulillah bahwa pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka sosialisasi Senam Sang Surya dan pemantapan kader Muhammadiyah lewat Gowes. Ini merupakan suatu hal yang rada angel saya ini. Tapi alhamdulillah saya melihat semangatnya juga yang luar biasa. Saya ini berdiri di sini karena mendapatkan perintah dari ketua saya, Pak Amar Ma'ruf. Walaupun tadi beliau mengatakan bahwa menurut saya ya dulu, tapi sekarang kan ketua saya, jadi saya harus taat pada ketua gitu loh. Ini Muhammadiyah kadernya seperti itu. Menghadirin, saya ini mengenal Muhammadiyah mulai 53 tahun 1953, sehingga saya merasa betul-betul bersyukur bahwa saya dididik oleh Muhammadiyah sehingga jadi seperti ini karena dididik oleh Muhammadiyah. Mulai tahun 53 saya menjadi atau mengenal dengan kepanduan Hizbul Waton. Di situ penuh dengan pendidikan kader yang luar biasa. Saya langsung cerita saja karena ini kan tahun anyar ya, tahun baru 2022 itu biasanya orang menghitung-hitung, mengadakan refleksi. Kita saya kira juga penting untuk mengadakan evaluasi perjalanan Muhammadiyah yang berdiri tahun tahun berapa berdiri Muhammadiyah? Orang tak lali toh? 1912. Artinya umurnya sudah cukup. Kalau orang itu makin dulu. Ya, tapi nyatanya Muhammadiyah bukan makin kecil, bukan makin loyo, tapi makin besar. Ini mengapa? Karena Muhammadiyah memang baik ya, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ini kadernya yang luar biasa. Saya contohkan ketika tahun 55 saya mengikuti perkemahan besar kepanduan HW di Malang, Lawang Malang. Di situ di depan itu sudah ada tulisan kader Muhammadiyah yang ragu-ragu pulang saja ya. Kader Muhammadiyah yang ragu-ragu pulang saja. Ini memberikan semangat yang luar biasa. Saya sudah bayangkan waktu itu tentu ujiannya berat ini nanti. Ternyata benar. Tidak dinyangka ketika kami mengadakan perkemahan di situ pabrik tembakau itu terbakar. Pabrik rokok terbakar. Kita diperintahkan kalau namanya HW itu kan setelah itu siap melaksanakan tanpa membantah. Berangkatlah semua menuju ke tempat kebakaran. Waktu itu sepatu mahal, sehingga semua copot sepatunya berangkali memadamkan itu dalam keadaan hujan. Udan kok kebakar, habis saja korslet dan sebagainya. Dah pulang sekeliling cat, saya kademen. Udanan kademen, akhirnya ada surau kecil di situ. Wah, rakwat yang kayak gini. Saya kemudian istirahat. Nggak tahunya ternyata sekitar jam menjelang subuh itu ada pembacaan sertifikat. Lah saya ditanya, lah kowe ora ini kok ya ora entuk ngono.
Jadi saya wis kudanan, wis sikile mricet, melu memadamkan kebakaran, orang itu sertifikat gara-gara tidak berada di kemah. Ya wis jenenge kader ora kena untung. Ini digembleng seperti itu. Yang satu kemah lagi, lah kok yo itu? Lah apa sebagai coba? Ternyata paginya itu kendil. Dulu kalau melipatkan pakai kendil ya, itu dikerek. Loh, gak kendil ku nek berarti kowe sewengi mau ana sing jaga ning kemah turu kabeh. Ini pendidikan kader yang luar biasa. Sehingga dalam hal ini kita yang sudah berikrar untuk menjadi kader, apapun yang kita hadapi harus kita perjuangkan dan merasakan. Beberapa tahun kemudian saya ditantang lagi waktu di Yogyakarta, juga di kelompok HW. Nanti Pak Sugiti boleh mencoba nanti ya. Yo saya ini keliling nanti video numpak apa ngontrel ngono kok gue apa kok. Jadi dari Jogja menuju ke Solo, Batu, Pacitan, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Solo, Jogja, ngontrel. Ayo siapa berani? Jalannya belum beraspal, sepedanya nggak seperti ini, kabel sebagainya kebo. Sangunya apa? Ya tambal ban, ya kunci, buka ban, ya kunci dan lain-lain. Kadang-kadang dalam hal ini sangunya lepas, ya, dan sampai itu tidak ada warung, kita bawa tenda juga dan peralatan untuk masak. Kebetulan saya dititipi bawa wajan. Nah, saya taruh di belakang sampai di Batu saya guna-guna wong. Piye kowe kuwi? Lha ngopo? Bawa wajan. Tahu wajan Bu? Wajane bolong iki lho. Lah karena ditumpang kene ngepit pitik. Orang sudah masak kan. Saya mendelek-delek. Inilah pengalaman di dalam menghadapi itu. Hadirin, Muhammadiyah ini bisa besar. Perlu diketahui bahwa kuncinya landasan utama adalah pertama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Selama kita melaksanakan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah Allah akan meridai pada kita sekalian. Yang kedua, bahwa dalam hal ini semangat yang muncul di dalam Muhammadiyah ini tidak lain adalah karena keberadaan Muhammadiyah ini sangat bermanfaat kepada masyarakat dan sangat dibutuhkan. Wujudnya apa? Berapa ratus rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah? Berapa ratus perguruan tinggi yang dimiliki oleh Muhammadiyah? Berapa ribu siswa mulai SD sampai dengan SLTA yang dimiliki oleh Muhammadiyah? Ini adalah jasa Muhammadiyah kepada masyarakat. Konon kabarnya 10% dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini adalah perguruan tinggi Muhammadiyah dan Ahmadiyah. Sehingga dalam hal ini kadang-kadang ada orang ormas yang merasa dirinya besar. Memang secara massa Muhammadiyah kalah. Tetapi dalam hal ini keunggulan Muhammadiyah adalah bagaimana memberikan andil kepada masyarakat. Dan ini didukung karena itu tadi keberadaan kader yang luar biasa. Kemarin ada pemberitahuan bahwa untuk COVID ini rumah sakit Muhammadiyah yang melayani COVID ada 81 rumah sakit Muhammadiyah. Luar biasa. Dan itu bukan tanpa pengorbanan. Rumah sakit PKU Muhammadiyah ini berapa yang terjadi? Yang meninggal karena terkena terpapar oleh tugas. Hadirin,
Di samping itu utamanya adalah pada kader. Jadi kader-kader Muhammadiyah itu memang tidak hanya sekedar nama saja, tapi memang betul-betul mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena Muhammadiyah ini dididik, dan para pengelola itu semua dididik bagaimana sesuatu tadi pertama lillahi ta'ala, yang kedua amanah. Jadi saya merasa bersyukur di Muhammadiyah itu karena kita dididik amanah. Contohnya berapa kekayaan Muhammadiyah, menerima wakaf tiap saat, menerima wakaf karena Muhammadiyah bisa dipercaya. Solo Selatan, Pak Ahmad mana ini? Ini tahun ini berapa? 2 tempat ya. Jadi Solo Selatan ini tahun ini menerima 2 bidang tanah beras tambah dengan bangunannya. Satu dari Bu Nasir, yang kedua dari Pak Wibuti. Ini baru Solo Selatan. Ya. Oh tadi malam tambah lagi ya, berarti ini 3 baru saja, belum ada setengah tahun ini sudah 3. Ini karena kepercayaan kepada Muhammadiyah, dan ini adalah mendidik kepada warganya, pada anggotanya untuk menjadi orang-orang yang amanah. Orang amanah itu adalah tanda-tanda dari iman. La amanah, la imana liman la amanalah. Bukan seorang mukmin kalau tidak bisa memegang amanah. Demak itu sekitar 1 hektar tanah yang wakaf orang NU diserahkan kepada Muhammadiyah untuk dibuat rumah sakit. Luar biasa. Dan kalau sudah diserahkan itu semua dilaksanakan dengan profesional. Coba lihat perkembangan rumah sakit PKU Muhammadiyah. Dulu itu di Balai Muhammadiyah kecil, berkembang karena dilaksanakan dengan amanah dan dengan profesional. UMS ya gitu. Kecil dulu. PKU itu dulu dari Sambangan, rumah klinik mata, pindah sekarang jadi rumah seperti yang bertaraf internasional. UMS yang tadinya Balai Muhammadiyah sekarang sekian besarnya, luar biasa. Sehingga dalam hal ini jasa Muhammadiyah memang sangat ditunggu oleh masyarakat, termasuk barangkali ini merupakan contoh juga ketika di Maluku kena bencana itu yang tampil Muhammadiyah dengan meluncurkan kapal rumah sakit apung. Itu yang mempelopori adalah Muhammadiyah menuju ke pulau-pulau kecil yang tidak ada rumah sakit, tidak ada apotek, berobat mana dukun. Nah, Muhammadiyah mempelopori, kirim kapal ke sana, isinya bukan orang dan pedagang, bukan barang-barang, tapi isinya adalah dokter, perawat, alat-alat kesehatan, obat-obatan dan lainnya, menuju ke pulau-pulau kecil untuk menyantuni bangsa Indonesia ini tanpa bayaran. Ini adalah jasa. Oleh karena itu hadirin, dalam hal ini kita harus bersyukur bahwa kita bisa melayani masyarakat, dan karena kita itu dibutuhkan oleh masyarakat, maka keberadaan Muhammadiyah memang sangat-sangat dibutuhkan. Oleh karena itu hadirin, saya harapkan pada kesempatan ini yang hadir ini betul-betul menjadi kader-kader yang luar biasa. Hadirin, barangkali masih ada ingat kader Muhammad yang perlu menjadi contoh, yaitu siapa? Jenderal Sudirman. Tanggal 18 Desember tahun 48 Jogja diduduki oleh Belanda. Menjelang Belanda masuk kota, Pak Dirman menghadap kepada Bung Karno. Pak Dirman sebagai panglima angkatan perang, Pak Karno sebagai presiden. Pada waktu itu Pak Karno bilang kepada Pak Dirman, Bung Dirman sampean sakit, sebaiknya kepemimpinan ABRI diserahkan kepada yang lain. Apa kata Pak Dirman? Dirman boleh sakit,
Tetapi yang namanya panglima angkatan perang tidak ada istilah sakit, sehingga walaupun saya dalam keadaan sakit maka saya akan gerilya. Dan begitulah ternyata Pak Dirman gerilya mulai dari Yogyakarta menuju ke Bantul, kemudian Imogiri, Pracimantoro, Wonogiri, Purwantoro, Ponorogo, Kediri, Pacitan, kembali ke Jogja dalam keadaan sakit karena paru-parunya tinggal satu. Waktu itu belum ada antibiotik. Hebatnya lagi, ketika Pak Dirman sampai di Bantul, sadar bahwa dia bawa pasukan tidak punya bekal sama sekali, apalagi jangankan gaji, bekal saja tidak ada. Beliau mengutus ajudannya untuk kembali ke Yogyakarta menghadap sowan kepada Bu Dirman untuk minta perhiasan Bu Dirman dan ibunya sebagai bekal perjuangan melawan Belanda. Luar biasa, tidak digaji, malahan sangatnya minta kepada keluarga. Ini apa? Karena beliau adalah kader Muhammadiyah yang merasa kalau diserai sesuatu harus tanggung jawab dan selesai. Siapa Pak Dirman? Pak Dirman itu dulu adalah kepala sekolah, kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Medde Quran. Saya ulang, kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Medde Quran. Artinya betul-betul santri dan Muhammadiyah. Sampai ketika beliau di gereja itu pernah ditanya kenapa? Apa yang kalau di sana kodenya pakai Pak D, Pak D, apa yang menyemangati Pak D seperti ini? Berjuang dalam keadaan sakit, tanpa bekal, bahkan bekal dari keluarganya, apa Pak D yang menyemangati? Kata beliau menurut sejarah adalah yang menjiwai saya adalah undang-undang kepanduan Hizbul Wathan. Berarti dalam hal ini benar-benar Pak Dirman adalah kader Muhammadiyah yang luar biasa. Saya kira dengan gerakan-gerakan semacam ini saya yakin bahwa nanti akan muncul Dirman-Dirman yang baru yang mempunyai kekuatan akidah dan ibadah yang luar biasa serta mempunyai semangat, sehingga dalam hal ini insya Allah kalau kader-kader semacam ini banyak sekali, Muhammadiyah akan bertahan, akan makin besar, dan insya Allah semua ini untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang godaan manusia itu luar biasa. Ya. Apa yang menggoda? Sehingga perjuangannya luntur, semangatnya luntur karena hubuntunya. Kalau orang sudah kena hubuntunya, awas hati-hati. Ada hadis matan saya yakin ala nasi zamanun kallailil muzlim, nanti akan tiba suatu masa di mana orang berada dalam suatu situasi sangat gelap. Orang bingung. Yusbihur rajulu mu'minun wa yumsi kafirun. Paginya masih mukmin, sorenya sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih mukmin, paginya menjadi kafir. Kenapa? Karena yabin dinahu bihadi minat dunia. Karena agamanya dijual untuk kepentingan dunia, untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Nah, kalau sudah demikian hancur. Ada, saya mendapatkan kisah. Katanya ada seorang yang sangat berpengaruh di suatu tempat itu, dia mempunyai anjing. Anjing itu mati, kemudian dikafani. Setelah dikafani dibawa masjid. Ketika dibawa masjid orang geger, orang ngasuh pada banyak masjid. Kapan nyuwun tulung itu disalate. Bus kurang ajar. Ngasuh kok dikafani. Geger. Geger karena geger mau ngasuh jangan geger. Wah geger akhirnya mencari kiai untuk minta nasihat. Kiai, ini kok ada orang benar gue ini.
Iya Kiai, mohon tolong. Ini karena minta wasiat dari anjing ini, kalau nanti minta disalahkan. Karena anjing kok, ya anjing ini istimewa kan Kiai. Ini menurut bahasanya, siapa yang mau menyalakan ini ada nanti akan dapat warisan 100 juta. Kenapa? Iya, coba tak kira semua. Wah, ini Ashabul Kahfi kok ini. Ya mas ya jadi selate. Ceritanya ngono kan Daniel Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tak kunjungi sekalian untuk memberikan doa. Mari kita panjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la tad'al dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaita. Allahumma muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.